Jadi, bahasa pemrograman legendaris yang masih eksis hingga saat ini yaitu Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas 7 bahasa pemrograman legendaris dan masih tetap eksis hingga saat ini. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Bahasa C menempati urutan pertama yang masuk dalam daftar bahasa legendaris dan masih tetap eksis hingga saat ini. Bahasa pemrograman ini dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Meskipun C dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. Bahasa C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform sistem operasi dan arsitektur komputer. Bahkan terdapat beberapa compiler yang sangat populer telah tersedia. Pada tahun 1978, Dennis Ritchie dan Brian Kernighan menerbitkan edisi pertama dari buku yang berjudul The C Programming Language. Buku ini hingga sekarang diakui sebagai kitab suci bahasa C dan merupakan referensi utama seorang pemrogram yang ingin mengetahui tentang bahasa C. C++ adalah pembaruan dari bahasa pemrograman C yang termasuk dalam bahasa pemrograman tertua di dunia, yang dirilis pada tahun 1985 oleh Bjarne Stroustrup. Lalu teman-teman tahu nggak nih apa perbedaan antara bahasa C dengan C++ ini? Perbedaan antara kedua bahasa ini terdapat pada caranya menyelesaikan sebuah masalah. Pada bahasa pemrograman C, masalah akan selesai dengan melakukan tahap prosedural, yaitu kode akan terbagi menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Sementara itu, pada pemrograman C++, penyelesaian masalah lebih terpusat kepada objek. Setiap masalah yang ada akan terbagi ke dalam beberapa kelas. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan atau tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Lalu, apa saja sih fitur-fitur yang ada pada Python? Pertama, Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengolahan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate. Ditambah lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Bahasa ini awalnya dibuat oleh seorang programmer Denmark Kanada, Rasmus Lerkendorf pada tahun 1994. Teman-teman, tahu nggak nih apa kepanjangan dari PHP itu? Apakah pemberi harapan palsu? Pastinya bukan ya. Dilansir dari php.net, arti dari PHP adalah Personal Homepage Tool karena dipakai untuk membangun web pribadi. Namun, perkembangan pesat membuatnya bertumbuh menjadi bahasa pemrograman web yang kuat yang sekarang kita kenal dengan PHP Hypertext Preprocessor. PHP bukan lagi sekedar dipakai membangun web sederhana, tetapi membuat berbagai web ternama di dunia seperti WordPress dan Wikipedia. Awalnya pada tahun 1993, bahasa pemrograman yang satu ini dikembangkan oleh Yukihiro Matsumoto yang berasal dari Jepang, yang biasa dipanggil dengan panggilan MAT. Dengan segala perkembangan yang terjadi, akhirnya pada Desember 1995, MAT merilis bahasa pemrograman yang satu ini ke publik, sehingga mampu digunakan oleh banyak orang. Ruby adalah bahasa pemrograman dinamis berbasis skrip yang berorientasi objek. Tujuan dari Ruby menggabungkan kelebihan dari bahasa pemrograman skrip yang ada di dunia. Bahasa selanjutnya ada bahasa pemrograman Java. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Saat ini, Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer digunakan.
dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak. Dan yang terakhir ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ringan, bersifat dinamis, dan dapat diarahkan untuk fungsional programming maupun oriented programming. JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brandon H. dari Netscape di bawah nama Mocha, yang nantinya namanya diganti menjadi LiveScript dan akhirnya menjadi JavaScript. JavaScript pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 bersamaan dengan dukungan awal untuk CSS dan ekstensi ke HTML. Nah, itu dia bahasa pemrograman legendaris dan masih tetap eksis hingga saat ini. Kalau ada pertanyaan seputar video ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!